Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Habantani kembali hadir di tengah-tengah masyarakat di sebuah pondok pesantren. Penguatan akidah syariah untuk para santri dan kalangan kiai-kiai dan masyarakat yang hadir dalam dialog ramah tamah terkait bagaimana menceritakan perjalanan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah dalam menyebarkan agama di bumi Nusantara ini, terutama di daerah Tataran Pasundan. Panjang lebar disampaikan bahwa Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati setelah berguru kepada Sunan Ampel diberi amanah oleh Sunan Ampel untuk mensiarkan agama di daerah Pasundan, terutama di daerah Cirebon, Banten dan sekitarnya. Atas dasar itulah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani memberikan penguatan dasar akidah syariah ajaran Wali Songo agar tidak memudar di kalangan masyarakat, terutama generasi milenial, santri-santri di pesantren di seluruh Nusantara, wabil khusus di daerah Banten. Inilah sosok Kiai muda NU yang berani menggebrak terkait dengan tesis ilmiahnya mengenai nasab Pahlawi yang notabene saat ini sedang dikaji tersambung dan tidaknya sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal pokok buat masyarakat sebagai edukasi pembelajaran agar sampai saat ini tidak meninggalkan ajaran Wali Songo serta tidak menerima atau taklid buta kepada seorang ulama yang notabene ingin sebuah ketenaran belaka, ingin kemuliaan dengan hanya mengandalkan sebuah tetesan darah. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana penuturan atau ceramah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf, NKRI Hakamatin Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jati dulu kala untuk menyebarkan agama Islam di tanah Banten. Alhamdulillah 99,99% sekarang masyarakat Banten dan Jawa Barat beragama Islam. Karena siapa? Karena diislamkan oleh Wali Songo Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah dan anaknya Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dulu Sunan Ampel datang ke Banten. Dalam kisah-kisah sejarah Banten disebutkan Sunan Ampel datang ke Banten ingin menyebarkan agama Islam di Banten. Ditolak nang orang Banten orang gelem manjing Islam nang Sunan Ampel. Mengapa Sunan Ampel di wong Banten? Akhirnya Sunan Ampel balik lagi ke Ampel Delta. Sunan Gunung Jati mondok di Sunan Ampel. Wasiat Sunan Ampel, Syarif, lamun sirah pengen nyebarkan agama Islam di Banten, sirah mal bakal diterima kecuali sirah kudu duwe rabi di wong Banten. Akhirnya Sunan Syarif Hidayatullah mencari cara untuk mendapatkan gadis Banten yang cantik-cantik. Orang kayak sirah. Akhirnya dapatlah seorang putri yang cantik jelita, namanya Ratu Kaum Anten. Siapa namanya? Ratu Kaum Anten ini adalah anak Panembahan Surosowan Ratu Pucuk Umun Banten sebelum Islam. Akhirnya menikahlah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah dengan Nyai Ratu Kaum Anten, kemudian punya satu anak laki-laki namanya Pangeran Sabakingkin. Siapa namanya? Pangeran Sabakingkin inilah yang kelak akan menjadi
Sultan Maulana Hasanuddin. Hidupnya Sultan Maulana Hasanuddin menderita walaupun anak seorang Sultan Cirebon, saudara. Waktu kecil Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin hidupnya di tengah hutan bersama ibunya. Hidupnya di tengah hutan Indramayu yang namanya Kampung Kedokan Bundar. Kenapa bisa hidup Nawansa padahal ayahnya seorang raja, seorang sultan di Cirebon? Karena ibundanya tidak mau tinggal di istana. Kenapa ibundanya Ratu Kaum Anten itu tidak mau tinggal di istana? Karena di istana ada seorang wanita cantik dari negeri Cina namanya Putri Ompien. Istri keduanya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Tedaekeun aing sesarengan jeung eta si Cina eta. Ngomong sudah nama itu. Nggak mau saya katanya bareng-bareng sama orang Cina. Akhirnya kata Ratu Kaum Anten, milih saya atau dia yang tinggal di sini. Sunan Gunung Jati Gagah Perkasa sebagai seorang laki-laki milih dua-duanya. Enggak mau. Kata Ratu Kaum Anten, enggak mau. Kalau enggak mau dia suruh pergi, ya saya yang pergi. Sunan Gunung Jati kata Sunan Gunung Jati, saya tidak pernah mengusir kamu, kalau mau pergi ya pergi saja. Akhirnya pergilah ini Ratu Kaum Anten keluar. Kata Ratu Kaum Anten, pantangan bagi wanita terhormat pulang ke rumah orang tua tanpa izin daripada suami. Akhirnya dia perginya ke hutan. Hutan mana? Hutan di Indramayu. Ada orang Indramayu di sini? Mana? Biasanya orang Indramayu cantik. Anak-anak masih orang cantik, orang ini ngaku jadi. Akhirnya tinggallah Maulana Hasanuddin dididik oleh Ratu Kaum Anten di Kedokan Bundar. Dari sejak kecil sampai umur 15 tahun dididik oleh oleh ibundanya. Setelah umur 15 tahun baru dididik oleh ayahandanya di kesepuhan di Keraton Pakungwati. Kemudian menyebarkan agama Islam, mengembara sampai ke negeri Banten. Pindah dari Banten ke Lampung, menyebarkan Islam di Lampung, di Bengkulu dan lain sebagainya. Baru nanti menjadi Raja Sultan Banten di negara Kesultanan Banten. Ini kisah dan sejarahnya. Penuh dengan berbagai macam tantangan dan rintangan di dalam menyebarkan agama Islam. Wali Songo, baik itu di tanah Jawa yang lain, Kabupaten Jember, Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Demak, Cirebon, semuanya diislamkan oleh para wali-wali yang ikhlas. Para wali-wali yang ikhlas ini menyebarkan agama Islam tidak melulu doktrin tentang hukum, tetapi juga tentang kebijaksanaan. Inilah yang menyebabkan agama Islam di Indonesia dapat diterima hampir oleh seluruh masyarakat Indonesia pada saat itu, karena yang menyebarkan Islam ke Indonesia adalah orang-orang yang bukan hanya mempunyai lidah, tapi juga dia mempunyai hati. Bukan hanya mempunyai hukum-hukum yang bercokol di otaknya, tetapi juga mempunyai cinta kepada mad'u, mempunyai cinta kepada orang yang diseru, yang diajak ke dalam agama Islam. Maka dari mulai Banyuwangi sampai Banten, 90% sekarang adalah umat Islam. Dari Sabang sampai Merauke, 99% adalah umat.
Kiai katanya ada yang ngitung 87%. Ya silakan saja, saya ngitungnya 90, kamu ngitungnya 87. Kita sama-sama ngitung, ya salah-salah dikit ya enggak apa-apa. Orang Madura dilawan. Orang Madura dia dagang jeruk, pecut semua 1 ton. Ada yang beli 1 kilo pas dijajal kecut dia marah-marah. Ini kenapa jeruk kecut dijual? Saya tidak terima. Kata orang Madura, kamu baru sekilo saja sudah marah-marah. Ya saya ini 1 ton begini mau dikemanakan? Orang Madura dilawan. Ada dari Madura? Mana ngacung? Tuh wanita Madura tuh. Orang Madura jangan cari suami yang bukan santri, karena orang Madura orang santri. Siap? Cari yang soleh, jangan nyari suami yang sembarangan. Apa ciri-cirinya laki-laki yang soleh? Pakai udeng-udeng putih, pakai jubahnya putih, sorbannya putih. Itulah calon suami yang soleh, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Banyak yang nyari suami asal kaya doang. Kita mencari suami itu dulur-dulur, itu sekali kita ngambil kelihatannya ringan, tapi taruhannya anak cucu ila yaumil qiyamah. Taruhannya adalah anak cucu ila yaumil. Bahan emas akan terus menjadi emas, bahan besi akan terus menjadi besi, tembaga akan terus menjadi tembaga. Santri adalah ciri-ciri orang yang soleh. Kalau kita cari suami santri, insya Allah anak turunan kita ila yaumil qiyamah adalah para orang yang akan bersujud kepada Allah, orang-orang yang akan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak Wali Songo, turunannya dianggap putus, emasnya tetap emas. Dianggap bukan turunan Nabi, tapi semuanya banyak yang jadi kiai. Orangnya soleh-soleh, bukan puasa, ada yang puasa sampai setahun, ada yang tapak terus toekohan di atas gunung seperti Yai Muzaki dulu. Saya juga dulu tapanya dari mulai jam 10 malam sampai jam 3 tidur. Itu apa berarti kan nggak gerak-gerak. Alhamdulillah. Jangan makan melulu di pesantrennya, harus banyak tapak, karena kita sebagai santri bukan hanya ngisi otak tapi juga ngisi badan. Betul? Ngisi jiwa, ngisi ruhani. Kenapa banyak orang-orang yang setelah mondok dia sibuk-sibuk puasa, sibuk-sibuk aurat? Karena waktu di pondoknya males. Pas ketika anaknya 4, hidupnya agak susah, merana merene gati, Arab tuku mobil gati, Arab tuku motor gati, mbek ke puasa al-waqi'ah 40 dina, ketinggalan. Karena setiap wiridan ada prosesnya. Coba kalau masih segini kita sudah puasa waqi'ah, memohon kepada Allah dengan puasa waqi'ah ini agar kita dimudahkan rezekinya. Maka bukan untuk sekarang, tapi ketika kita keluar dari pondok pesantren, nggak usah mikirin rizki. Kenapa? Karena kita sudah banyak berdoa ketika di pesantren tentang rizki. Bahkan kita sampai puasa 40 hari puasain surat Al-Waqi'ah. Iki mau umur 50 tahun pakai puasa waqi'ah, bukan dia yang kaya, nanti cucunya baru terasa. Ada ponakan saya pengen banyak tamunya, dia ijazah kitab-kitab hikmah, dia puasa terus, ya sampai mati tidak ada tamunya. Kenapa? Karena sudah terlambat. Tapaknya harusnya waktu muda kayak kalian ini,
Umur dari 15 tahun sampai umur 20-25 tahun itu masa-masa yang harus penuh dengan perjuangan. Jangan banyak tidur, harus sering puasa, harus sering zikir. Kalau ada manakiban jangan sampai ditinggalkan. Kalau ada marhabanan jangan sampai kita telat. Disitulah sedang mengisi, mengecas rohani kita untuk kekuatan kita di masa yang akan datang. Ada yang setiap marhaban dia lagi pulang, setiap manakib dikasihnya malas ikutan. Wih, manakibnya untuk orang-orang yang dewasa, ya kita di pinggir-pinggirnya biar dapat barokahnya. Karena kalau kita di dalam pondok pesantren ini dua jalan yang kita tempuh, yaitu jalan kasbi, kita terus belajar ilmu nahwu, belajar jurmiyah, belajar mulhatul i'rab, belajar mutammimah, belajar alfiyah, dihafal itu alfiyah, sarahnya dibaca mulai dari Ibnu Aqil, terus Asmuni dan lain sebagainya, termasuk kitab Al-Manahijus Shafiyah karangan saya, syarah alfiyah. Itu ringkas sekali, sekali baca kita bisa paham. Kemudian kita di dalam kitab fikih mulai dari memahami Fathul Qarib, kemudian memahami matan takrib Fathul Qarib, Tausyih, kemudian Ayatul Zain, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, terus kepada yang lainnya. Dalam tauhid juga begitu, Tijan Darori, segala macam, Umul Barahin, terus pada usul fikih. Itu otak saja. Tapi malam Jumat kita baca Yasin bersama, kemudian kita bertarhib, bermarhabah kepada Rasulullah. Itu rohani, mengisi kekuatan jiwa, membaca aurat, membaca wirid. Tadi saya dapat kata-kata hikmah dari Yai Umar. Apa tadi wiridan tuh? Yang wirid tidak kalah. Kalah wirid kalah. Kalah wirid kalah. Orang yang tidak punya wirid dia akan kalah. Kalah wirid kalah. Maka kita harus menang wirid, menang kehidupan. Ada cewek kita lamar tidak mau, kita wirid. Tidak usah takut-takut. Kita lamar dulu bapaknya. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan saya ke sini untuk melamar anak bapak. Kamunya siap 100 juta untuk biaya pernikahan resepsinya? Siap. Jangan sampai nggak ngomong siap. Masalah nanti punya nggak punya itu kita serahkan kepada Allah. Betul? Urusan kalau udah deket makan nanti perempuannya juga bingung. Katanya siap 100 juta, ini udah seminggu lagi gue belum ngasih duit. Ya saya sudah serahkan pada Allah, nanti Allah yang kirim. Ya udah enggak apa-apa, enggak ada juga, yang penting jangan kabur ya. Udah disebar undangannya. Itu Allah akan senantiasa memberikan jalan kepada kita. Atau ada Pak Jokowi datang kemari ini yang memberikan doa nih santri Al-Qadiri dulu kepada saya ingin mengasih hadiah. Siapa yang bisa menebak 5 nama-nama ikan akan saya kasih uang 100 juta. Bisa saja, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang yang sedang susah itu karena diminta 100 juta oleh calon mertuanya yang bisa jawab. Akhirnya dia bisa nikah dengan wanita pujaannya. Allah, itulah keyakinan yang ada di dalam dada. Apa dikira ini semua dulu bukan karena keyakinan? Membangun begini besar dengan jumlah tanah 26 hektar, kalau menyerahkan pada sendiri-sendiri sibuk kita. Harus puntang panting bisnis anu bisnis ana. Tetapi kalau kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala sesuatu yang akan kita hadapi itu akan Allah beri kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka wahai para santri-santriku, menjadi santri adalah meneruskan
risalah Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, tidak akan ada nabi lagi di dunia sampai kiamat. Siapa yang akan menjadi pewarisnya Nabi? Pewarisnya Nabi adalah para ulama. Siapa yang akan menjadi ulama? Jangan sampai orang-orang bodoh yang akan jadi ulama. Yang akan menjadi ulama di masa depan adalah santri-santri pesantren Al-Qadiri Jember. Lebih cantik lagi kalau nanti bukan hanya lulusan Al-Qadiri menjadi para ulama, jadi kiai, tapi juga Presiden Indonesia 10 tahun yang akan datang berasal dari santri Al-Qadiri hari ini. Sekarang dari Al-Qadiri sudah ada yang jadi DPR RI. Ke depan harus ada yang jadi menteri. Amin. Santri Al-Qadiri jadi duta besar. Santri Al-Qadiri menjadi gubernur Jatim. Santri Al-Qadiri menjadi Bupati Jember. Bupati Al-Qadiri menjadi. Kenapa? Karena doa kita para kiai dari zaman dulu sejak Wali Songo bukan hanya nyebarin agama tapi juga jadi raja. Wali Songo itu bukan hanya menyiapkan umat untuk menjadi umat yang beriman kepada Allah, tetapi juga menyiapkan umat untuk bisa bersinergi dalam kehidupan, yaitu dengan mendirikan Kesultanan Demak. Jadi Wali Songo bukan hanya mikirin agama, tapi juga mikirin politik. Kemudian mengangkat Sultan Fatah, Raden Patah, Raja Demak pertama bin Prabu Brawijaya V sebagai penguasa politik seluruh umat Islam yang ada di tanah Jawa. Maka kita berdoa, waj'alna lil muttaqina waj'alna lil muttaqina, ditambahin satu, waj'alna linnasi imama. Dua, kita waj'alna lil muttaqin. Yang ketiga, waj'alna linnas. Ayo bareng-bareng. Allahumma ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna linnasi imama. Kalau lil muttaqina imama itu jadi imam masjid. Kalau semua makmumnya orang bertakwa, imam masjid. Paling banter jadi pengasuh pondok pesantren. Kenapa? Yang santri itu semuanya orang bertakwa, tapi tidak bisa jadi bupati. Tidak bisa. Kenapa? Bupati pimpinan manusia. Ada yang bertakwa, ada yang tidak bertakwa. Ada santrinya, ada garongnya. Kalau kita doanya cuma waj'alna lil muttaqina imama, anak kitanya hanya jadi kiai semua, nggak ada yang jadi pemimpin negara. Karena orang yang menjadi pemimpin negara harus siap menjadi pemimpin dari para pencopet-pencopet segala. Maka kita berdoanya 2 kali, waj'alna lil muttaqina imama. 1, waj'alna linnasi imama. Ingat ya doanya nih anak-anak. Kalau calon kiai, calon bunyai, wa Allahumma ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna linnasi imama. Tetap kita harus lebih banyakin anak kita jadi kiai, jadi ulama, tapi jangan wala tansa nasibaka minad. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Kalau tidak, waminat dunia politik. Kalau tidak, politik akan dikuasai oleh bukan para orang-orang bertakwa. Kalau semua para kiai, para santri meninggalkan negara, maka negara dikuasai bukan oleh para santri, bukan oleh orang-orang bertakwa. Demikianlah silaturahmi saya dengan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qadiri
dengan silaturahmi ini saya berdoa untuk Pondok Pesantren Al-Qadiri, dan mudah-mudahan doa saya memantul buat Pondok Pesantren saya Nahdlatul Ulum di Kresek, Banten. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Qadiri Allah jaga sampai hari kiamat, dapat mengajar para santri semakin banyak, semakin besar, setiap generasi semakin besar, setiap generasi semakin besar ila yaumil qiyamah. Moga-moga ayahanda Abuya Kiai Syarif Muzaki Al-Jilani, ya Allah, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, sehingga dapat mendoakan kita semua murid-muridnya agar kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibarokahkan hidupnya, dimanfaatkan ilmunya, dan mudah-mudahan anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, keturunan beliau, menantu-menantu beliau ila yaumil qiyamah akan senantiasa dijadikan para pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin negara, dan juga kita semua sebagai murid-muridnya, ya Allah, keturunan kita juga akan Allah berikan dengan doa yang sama yang kita doakan untuk beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.